Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Tantun, semua tentang Tun. Bersama saya host Yunita Aryani. Podcast kali ini kita didatangi oleh dua narasumber. Yang pertama Bapak Panitra Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Bapak Ahmad Taufik Lubis. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Yang kedua Bapak Sekretaris Petun Pekanbaru, Bapak Suharno. Sehat juga Pak? Alhamdulillah. Kedua narasumber kita pagi ini akan berbagi informasi terkait tema kita hari ini, yaitu inovasi pelayanan Petun Pekanbaru. Petun Pekanbaru merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Petun Pekanbaru melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan lembaga peradilan, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang fokus kepada teknologi-teknologi yang berbasis digital. Dengan diluncurnya dua inovasi berbasis teknologi di tahun 2023 yang diberi nama Sirangkas atau Sistem Informasi Pemeriksaan Berkas dan Pos Bantuan Hukum Online. Nah, langsung saja kita berbincang dengan dua narasumber kita. Kali ini dengan narasumber kita pertama Panitra Petun Pekanbaru tentang Sirangkas, Sistem Informasi Pemeriksaan Berkas. Kepada Bapak, apa yang melatar belakangi dibuatnya sistem aplikasi ini? Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang melatar belakangi aplikasi Sirangkas atau Sistem Informasi Pemeriksaan Berkas atau dikenal dengan SIPBER. Yang pertama mendasarinya itu adalah pasal 81 di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya lebih kurang menyampaikan bahwa dengan izin Ketua Pengadilan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan pemeriksaan berkas sekaligus membaca dan mempelajari dan mengutip sepenuhnya. Itu dasar yang pertama. Kemudian latar belakang kedua, sesuai dengan visi misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yaitu terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang Agung, yang sejalan juga dengan visi misi Mahkamah Agung, yaitu terciptanya Badan Peradilan yang Agung. Dua hal inilah yang mendasari terciptanya aplikasi dari Sirangkas. Tapi pada dasarnya adalah kesemuanya ini adalah untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya pihak yang berperkara atau pihak pencari keadilan. Apakah aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa saja atau apa kegunaannya? Terima kasih Ibu. Sirangkas ini dipergunakan oleh para pihak yang berperkara di satu perkara, khususnya di PT Pekanbaru. Jadi di luar dari para pihak tersebut tidak dapat mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, bahwa yang bisa menggunakan ialah yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, berarti yang perkara yang masih aktif. Nah, apakah manfaat yang dirasakan oleh Petun Pekanbaru sendiri terhadap adanya aplikasi ini? Banyak manfaat yang harus didapat, khususnya bagi para pihak yang berperkara, dan kita sampaikan bahwa perkara itu perkara yang berjalan, yang aktif. Jadi bukan hanya dirasakan oleh para pihak, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh pengadilan itu sendiri. Nah, tidak mempersingkat waktu. Dengan sistem digitalisasi ini, pihak tersebut tidak perlu harus datang ke pengadilan, cukup membuka aplikasi untuk mengajukan permohonan seadanya. Nah, jika pencari keadilan itu menggunakan aplikasi ini, dapat diakses melalui apa?
jadi gampang kok untuk menggunakannya. Kemudian kita buka linknya, kita klik untuk mengajukan permohonan, kemudian mengisi formulir. Setelah diisi formulir, ya sebelumnya sudah dipersiapkan dulu oleh penggunanya, baru kemudian dikliklah tombol daftar. Setelah itu pihak pemohon itu akan menunggu konfirmasi dari pengadilan itu. Ya. Apakah selama ini ada kendala yang dihadapi oleh pengguna atau admin sendiri? Kalau sampai saat sekarang ya alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Itu tadi sedikit banyak tentang aplikasi Sirangkas. Selanjutnya kita beralih kepada aplikasi Posbankum Online yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris, Bapak Soeharno. Sama seperti sebelumnya Pak, apa latar belakang dibuatnya aplikasi Posbankum Online ini? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang melatar belakangi aplikasi Posbankum Online yaitu Provinsi Riau yang sangat luas dengan luas kisaran 87,024 km persegi. Jarak tempuh antara kabupaten dan kota itu di Provinsi Riau itu sangat jauh. Sementara kedudukan Posbankum berada di kantor PTN Pekanbaru yang terletak di kota Pekanbaru itu sendiri, sehingga ini akan menyulitkan masyarakat yang ingin berkonsultasi ke Posbankum yang ada di Pekanbaru. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dan menghemat waktu bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi ke Posbankum PTN Pekanbaru. Dengan layanan aplikasi Posbankum Online ini diharapkan pemberian layanan konsultasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Demikian. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Posbankum itu adanya di pengadilan. Nah, dengan adanya aplikasi Posbankum Online ini, apakah tetap dipakai atau mengganti Posbankum yang sebelumnya atau beriringan? Terima kasih Bu. Posbankum Online tidak serta-merta menggantikan Posbankum yang sudah ada. Jadi saling melengkapi dan saling beriringan. Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi secara tatap muka bisa datang langsung ke Posbankum PTN Pekanbaru sesuai dengan jadwal kerja Posbankum. Jika terkendala jarak dan waktu, bisa mendaftarkan diri pada aplikasi Posbankum Online untuk mendapatkan jadwal konsultasi di link Zoom meeting yang akan digunakan untuk sebagai media konsultasi tersebut. Ya. Jadi dengan ada Posbankum Online ini yang tatap muka tetap ada ya Pak ya. Terus apakah konsultasi online ini hanya menggunakan Zoom meeting? Untuk saat ini Posbankum Online menyediakan media Zoom meeting untuk konferensi call, berkomunikasi konsultasi secara real time, dan juga menyediakan metode dengan via chat WhatsApp dengan petugas Posbankum Online yang ada. Bagaimana dengan jam pelayanan Posbankum Online ini? Apakah sama dengan yang datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru? Jadi benar, jam layanan Posbankum biasa dan jam layanan Posbankum Online sama, yaitu dari hari Selasa sampai dengan Kamis dari jam 9.30 sampai dengan jam 13.30 sesuai hari kerja. Dengan kata lain, selain dari luar jadwal Posbankum tersebut, berarti tidak bisa ya Pak, tidak bisa diakses atau tidak bisa dipergunakan. Apakah manfaat yang telah dirasakan oleh Petun Pekanbaru dan bagi para pengguna sejak ada aplikasi ini, Pak? Manfaat yang bisa dirasakan secara langsung baik oleh pihak maupun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sendiri, yaitu mempermudah masyarakat yang ingin berkonsultasi ke Posbankum yang berdomisili jauh dari kantor PTN Pekanbaru, sehingga layanan tersebut dapat diberikan secara maksimal dan manfaat sendiri yang didapatkan oleh pengadilan, yaitu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi. Demikian Pak. Nah, jika masyarakat ingin menggunakan aplikasi Posbankom online ini, bagaimana caranya? Ada dua metode untuk dapat mengakses, Bu, yaitu dengan menggunakan aplikasi Posbankom online tersebut, yaitu dengan membuka link posbankom.ptun/pekanbaru.go.id atau bisa mengakses langsung website PTUN Pekanbaru. Setelah masuk ke aplikasi, pengguna dapat mengklik tombol ajukan permohonan, kemudian mengisi data, yaitu dengan mengupload KTP sebagai syarat pendaftaran pada aplikasi Posbankom. Lalu setelah melakukan registrasi, kita memilih jam layanan dan hari yang diinginkan, kemudian mengisi data diri dengan mengupload KTP yang diunggah pada aplikasi tersebut, lalu memilih jadwal konsultasi pada aplikasi Posbankom tersebut. Jika sudah kita klik daftar, akan muncul link Zoom meeting yang akan kita gunakan untuk konsultasi secara online pada petugas Posbankom tersebut. Diharapkan link ini dapat di-copy dan disimpan sehingga dapat dipergunakan pada saat melakukan Zoom tersebut. Kedepannya apa harapan Bapak Sekretaris untuk aplikasi Posbankom online ini? Kami berharap aplikasi ini mampu menjadi solusi atas permasalahan jangkauan layanan yang kurang maksimal bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor PTUN Pekanbaru. Dan nantinya aplikasi ini diharapkan dapat terus berkembang, tidak hanya menyediakan media konsultasi melalui Zoom meeting, mungkin dengan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah ada. Terima kasih Bapak Taufik dan Bapak Sekretaris atas penjelasannya. Semoga hal ini memberikan pencerahan dan informasi kepada masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengakses aplikasi Silangkas dan Posbankom online, dapat dilihat dari link atau scan QR Code pada tampilan berikut ini. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Petun Pekanbaru. Demikian podcast hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.